apa kabar? Hari ini kita akan ngobrolin soal obesitas. Tapi tenang, tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru sebaliknya, supaya kita lebih paham dan lebih berdaya. Anggap aja ini panduan praktis buat kita semua. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu. Apa sih obesitas itu? Terus kenapa bisa terjadi dan apa risikonya? Setelah itu, kita masuk ke bagian solusinya. Gimana cara makan yang benar dan olahraga yang pas. Terakhir, kita bakal siapkan bekal supaya Anda bisa langsung mulai langkah pertama. Simpel kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan obesitas? Gampangnya gini, obesitas itu adalah kondisi di mana ada penumpukan lemak yang berlebihan di tubuh kita. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini bukan cuma soal angka di timbangan ya. Soalnya dua orang dengan berat badan yang sama persis bisa aja punya kadar lemak tubuh dan risiko kesehatan yang beda jauh. Nah, salah satu cara paling umum buat ngecek di awal adalah pakai indeks massa tubuh atau IMT. Coba deh lihat tabel ini. Kalau angkanya 30 atau lebih, itu sudah masuk kategori obesitas. Anggap aja ini semacam lampu kuning awal buat kita lebih waspada. Selain IMT, ada satu lagi nih yang nggak kalah penting dan gampang banget diukur sendiri di rumah. Lingkar perut. Kenapa? Soalnya, lemak yang numpuk di area perut itu risikonya lebih tinggi buat kesehatan. Caranya gampang banget, tinggal ikuti aja langkah-langkah yang ada di layar. Oke, sekarang kita udah tahu apanya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ini bisa terjadi? Dan apa sih dampaknya buat tubuh kita? Yuk kita bahas lebih dalam. Obesitas itu jarang banget penyebabnya cuma satu. Biasanya, ini tuh kombinasi dari banyak hal. Ada 4 faktor utama, pola makan yang kurang pas, kurang gerak, faktor keturunan atau genetik, dan, nah, ini yang sering diremehin, stres. Stres bisa memicu yang namanya emotional eating, alias makan bukan karena lapar, tapi karena perasaan. Terus apa dampaknya? Wah, ini yang harus kita waspadai. Risiko paling besar itu ada di jantung kita. Lemak berlebih itu ibaratnya ngasih beban ekstra ke sistem kardiovaskular, yang bisa banget ningkatin risiko penyakit jantung dan stroke. Risiko gede lainnya adalah diabetes. Kenapa? Soalnya tumpukan lemak bisa bikin hormon insulin, yang tugasnya ngatur gula darah, jadi nggak berfungsi normal. Ujung-ujungnya bisa memicu diabetes tipe 2. Coba bayangin deh, sendi kita, terutama lutut dan pinggul, harus menopang beban ekstra setiap saat. Lama-kelamaan, ya bisa jadi nyeri kronis atau bahkan radang sendi. Bahkan, pernapasan kita juga bisa keganggu loh. Berat berlebih bisa menekan paru-paru, dan salah satu kondisi serius yang bisa muncul itu sleep apnea, kondisi di mana napas kita berhenti sesaat waktu tidur. Bahaya kan? Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kabar baiknya, solusinya ada di tangan kita. Yuk kita langsung masuk ke panduan praktis buat pola makan yang lebih sehat. Nah, lihat deh. Ini panduan dari Kemenkes namanya Isi Piringku. Simple tapi efektif banget. Bayangin piring makan Anda. Bagi 2. Setengahnya isi penuh dengan sayur dan buah. Setengah sisanya bagi 2 lagi buat karbohidrat dan protein. Gampang kan? Ini lebih mudah diingat daripada harus ngitung-ngitung kalori setiap makan. Kalau mau lebih detail, kira-kira begini. Perbanyak makanan yang hidup, kayak sayur, buah, dan biji-bijian. Sebaliknya, coba deh pelan-pelan kurangi gorengan, minuman yang manis-manis, dan cemilan kemasan. Ingat ya, ini bukan soal melarang total, tapi soal memilih lebih bijak. Ini dia 4 trik simple yang dampaknya luar biasa. Pertama, pakai piring yang lebih kecil. Ini ngebantu otak kita buat ngerasa porsinya pas. Kedua, makan pelan-pelan. Nikmatin setiap suapan. Ketiga, usahakan nggak makan berat lagi setelah jam 8 malam. Dan terakhir, jangan lupa minum air putih yang cukup. Urusan piring udah beres, sekarang kita lanjut ke pilar kedua yang nggak kalah penting, gerak. Yuk kita cari tahu cara bergerak yang cerdas buat kesehatan. Angka kuncinya adalah 150. Maksudnya, target kita itu minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggunya. Kedengerannya banyak? Eits, tunggu dulu. Kalau kita pecah, itu cuma 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Bisa banget kan? Dan ini nggak harus langsung lari maraton kok. Pilih aja aktivitas yang Anda suka, mungkin jalan cepat sambil dengerin musik, atau berenang, atau sepedaan santai keliling komplek. Yang penting, Anda enjoy melakukannya. Nah, ini dia intinya. Konsistensi itu mengalahkan intensitas. Mulai dari hal kecil, kayak milih naik tangga daripada lift. Sedikit-sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
Gerakan-gerakan kecil yang konsisten sepanjang hari, itu kalau diakumulasi, pembakaran kalorinya bisa lebih banyak loh dari satu sesi olahraga berat. Kuncinya, terus bergerak. Oke, kita udah mulai makan sehat, udah mulai bergerak. Terus, gimana kita tahu kalau kita udah di jalur yang benar? Nah, memantau kemajuan itu penting banget buat jaga semangat kita tetap nyala. Caranya gampang. Ada 3 hal yang bisa kita pantau sendiri. Timbang berat badan secara rutin, misalnya seminggu sekali di pagi hari, hitung lagi IMT Anda sebulan sekali, dan ukur lagi lingkar perut. Angka-angka ini bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi buat merayakan setiap kemajuan kecil yang berhasil kita buat. Dan sampailah kita di bagian yang paling penting dari semuanya, memulai. Seperti kata pepatah, perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Hari ini, sekarang. Saya suka banget kutipan ini. Intinya adalah, jangan terintimidasi sama tujuan akhir yang kelihatannya jauh, fokus aja sama satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini. Apa itu? Mungkin nambah 1 porsi sayur pas makan siang, atau jalan kaki 10 menit sore ini, itu sudah sebuah kemenangan besar. Sebagai penutup, ada 2 pesan penting. Pertama, ingat Anda nggak sendirian dalam perjalanan ini. Cari teman atau keluarga untuk saling mendukung. Kedua, dan ini yang paling krusial, semua informasi ini adalah panduan umum. Untuk kondisi spesifik Anda, selalu diskusikan dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional, ya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang buat Anda bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi terbesar untuk kesehatan Anda di masa depan. Jadi, langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini?